Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang harus direncanakan seorang guru agar pembelajaran khususnya di SD dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan pembelajaran. Ternyata menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Mungkin dulu kita menyangka bahwa guru itu hanya mengajar di kelas, memberi materi dan sebagainya. Namun faktanya beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu oleh seorang guru. Baik, mari simak penjelasan berikut. Guru berperan sebagai model yang dijadikan contoh oleh peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia, agar peserta didik lebih menghormati dan menjadikan seorang guru sebagai pedoman dengan mengikuti nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Oke, langsung saja hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru sebelum mengajar. Harus mempersiapkan yang pertama, situasi dan kondisi. Seorang guru harus mempersiapkan situasi dengan kondisi, yaitu dengan mengamati situasi jarak ke tempat mengajar. Contohnya, seperti guru harus datang tepat waktu ke sekolah dan tidak menjadikan hambatan bagi guru yang rumahnya jauh dari tempat mengajar. Maka dari itu, sesuaikan waktu yang cukup untuk menempuh perjalanan ke sekolah. Kemudian, guru harus memperhatikan kondisi badan dalam keadaan prima dan sehat. Karena dalam mengajar, guru membutuhkan energi yang sangat cukup. 2. Mengenal peserta didik. Ada baiknya guru perlu menganalisa dalam memahami peserta didik, baik dari sifat, tingkah laku, maupun dari kemampuan belajarnya masing-masing. Di sini kita harus memahami apa yang diinginkan oleh peserta didik. Karena jika peserta didik mengikuti hal yang diinginkan oleh guru, mungkin nantinya mereka akan sulit dalam memahami materi atau penjelasan, atau bahkan mereka akan kebingungan. Ketiga, guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Persiapan ini berfungsi sebagai skenario proses pembelajaran agar lebih mempermudah dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang terarah pada tujuan pembelajaran. Dalam RPP ini harus ada, pertama, ada standar kompetensi, yaitu perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari muatan pelajaran tertentu. Kedua, ada kompetensi dasar yang ingin dicapai atau KD. Kompetensi dasar ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Keempat, ada tujuan pembelajaran, yaitu perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi dan dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi, seorang guru harus menentukan tujuan apa nih yang harus dicapai oleh peserta didik. Kelima, materi pembelajaran. Di sini, seorang guru hendaknya harus sudah mempelajari materi terlebih dahulu dan menguasai materi yang akan disampaikan dan diajarkan pada peserta didik. Jadi, tidak boleh mendadak untuk mencari materi ya dalam mengajar peserta didik. Yang keenam, ada sumber dan media pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu dalam melakukan pembelajaran. Ketujuh, ada strategi, teknik, model, dan metode dan langkah kegiatan pembelajaran. Nah, guru harus mampu menentukan strategi
teknik, model, dan metode pembelajaran yang seperti apa supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, agar anak-anak pun senang dan mudah memahami serta aktif dalam belajar. Kemudian dituangkan dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta menyesuaikan dengan waktu agar berjalan secara efektif dan efisien, atau berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dan diharapkan siswa mampu menangkap semua apa yang sudah dipelajari. Hal yang perlu dipersiapkan selanjutnya yaitu bahan ajar. Seperti yang dijelaskan tadi, bahan ajar atau materi pembelajaran hendaknya perlu dikuasai. Guru adalah tempat menimba ilmu bagi peserta didik. Guru harus membantu perkembangan anak didiknya untuk memahami dan menguasai ilmu pengetahuan. Yang terakhir, guru dapat mempersiapkan instrumen penilaian, yaitu sebagai alat untuk mengetahui seberapa berhasilkah proses belajar mengajar yang terjadi dan sebagai perbaikan dalam melakukan proses pembelajaran yang dilakukan guru dan peserta didik. Mungkin beberapa hal tersebut adalah suatu hal yang perlu dipersiapkan dan direncanakan oleh guru dan calon guru dalam merencanakan pembelajaran. Apakah para calon guru sudah siap? Mungkin cukup sekian video pemaparan penjelasan mengenai hal apa saja yang harus direncanakan oleh seorang guru. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.